Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan ketiga, materi yang akan dibahas ialah mengenai bahasa Indonesia baku. Akan ada 3 topik yang dibahas pada materi ini. Yang pertama ialah fungsi dan kedudukan dari bahasa Indonesia. Yang kedua ialah memahami dasar-dasar dari bahasa Indonesia yang baku, dan yang ketiga ialah ciri-ciri dari bahasa Indonesia yang baku dan tidak baku. Mengenai fungsi dan kedudukan dari bahasa Indonesia. Fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri ada 4. Yang pertama ialah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Di sini, lambang kebanggaan kebangsaan mencerminkan nilai sosial budaya terhadap pemakai bahasa Indonesia. Atas dasar itulah, kita sebagai bahasa Indonesia perlu memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia itu sendiri, serta juga menciptakan rasa kebanggaan yang senantiasa kita bina dalam menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua ialah sebagai lambang identitas nasional. Nah, selain bendera dan lagu kebangsaan, bahasa Indonesia dijadikan juga sebagai lambang identitas nasional berbentuk komunikasi lewat bahasa. Yang ketiga ialah bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, mengurangi kesalahpahaman atas perbedaan latar belakang sosial maupun budaya. Dan juga menggunakan bahasa Indonesia mempermudah kita untuk berkomunikasi walaupun kita berada di daerah-daerah pelosok. Yang keempat ialah alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Nah, bahasa Indonesia inilah yang memungkinkan berbagai suku bahasa mencapai keserasian hidup sebagai bahasa yang bersatu dan tidak meninggalkan identitas dan kesetiaan pada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang daerah yang bersangkutan. Kedudukannya ialah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia telah dikukuhkan menjadi bahasa nasional ataupun bahasa negara di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selain itu, bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi ataupun sebagai alat perhubungan antara budaya ataupun daerah, tetapi bahasa Indonesia dapat digunakan di dalam kegiatan formal atau instansi-instansi lainnya, seperti kegiatan-kegiatan di perkantoran, acara-acara seminar, dan lain-lain. Yang kedua ialah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Nah, Sumpah Pemuda lah yang menjadikan bahasa Indonesia ini dikukuhkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bahasa nasional ataupun bahasa negara. Selanjutnya ialah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Kedudukan bahasa sebagai bahasa budaya ialah sebagai alat menyatakan semua nilai sosial hingga budaya nasional. Lalu bahasa sebagai ilmu pengetahuan berfungsi sebagai pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan nasional dan penyebarannya di dalam dunia pendidikan. Jadi, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengembang ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Dan yang terakhir ialah bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam pembangunan. Bahasa Indonesia kedudukannya memiliki peranan penting dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Maka dari itu, komunikasi perhubungan pada kegiatan masyarakat telah memanfaatkan bahasa Indonesia untuk membangun kesepemahaman, kesepakatan, dan persepsi yang memungkinkan terjadinya kelancaran pembangunan di setiap bidang-bidangnya. Yang kedua ialah mempelajari dasar dari bahasa Indonesia baku. Nah, bahasa Indonesia baku ialah salah satu ragam bahasa yang bentuk bahasanya telah disusun, diterima, dan dipakai oleh seluruh masyarakat di Indonesia secara luas. Dari bahasa Indonesia baku ini, situasinya bersifat resmi, jadi penggunaannya itu dapat digunakan dalam kegiatan seminar, kegiatan di perkantoran, rapat-rapat, ataupun dalam pembelajaran di sekolah. Nah, yang kedua ialah bahasa Indonesia yang tidak baku. Bahasa Indonesia yang tidak baku ini adalah bahasa yang digunakan berbicara dan menulis yang berbeda pelafalan, tata bahasa, kosakata dari bahasa baku suatu bahasa. Nah, untuk penggunaannya ini bersifat secara tidak resmi atau disebut dengan non-formal, seperti di surat menyurat melalui SMS, atau sapaan akrab, tawa menawar di toko, dan kegiatan-kegiatan di lingkungan sehari-hari. Ciri bahasa baku dan ciri bahasa tidak baku. Bahasa baku ini digunakan sebagai tolok ukur karena kaidahnya paling lengkap diberikan. Dari bahasa baku adapun 3 ciri, yakni memiliki kemantapan dinamis berupa kaidah dan aturan yang tetap. Jadi bahasa baku atau resmi ini tidak dapat berubah setiap saat. Yang kedua ialah bersifat kecendekiaan. Nah, sifatnya diwujudkan dalam paragraf, kalimat, dan satuan-satuan bahasa lain yang mengungkapkan penalaran dan pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Yang ketiga, keseragaman. Di sini dimaknain sebagai memiliki kaidah yang seragam. Proses penyeragaman bertujuan menyeragamkan kaidah, bukan menyeragamkan ragam bahasa, laras bahasa, ataupun variasi dari bahasa. Selanjutnya ialah ciri dari bahasa tidak baku. Adapun ciri dari bahasa tidak baku, yang pertama digunakan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bahasa tidak baku telah mengalami kontaminasi oleh bahasa asing, bahasa daerah, maupun bahasa gaul ataupun bahasa prokem. Nah, yang ketiga, bahasa tidak baku ini sifatnya berubah-ubah. Dan yang terakhir, bahasa tidak baku ini pengucapannya berbeda dengan bahasa baku, namun makna dari bahasa tersebut sama. Itulah penjabaran materi mengenai bahasa Indonesia yang baku. Sekian dan terima kasih.